Nama saya Septi Wahyuningrum. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan SPSS dalam analisis korelasi dan persamaan regresi. Awalnya saya telah menyebarkan Google Form dan mendapatkan 10 feedback dari responden. Data ini berupa variabel nilai faktor pendorong belajar dan nilai kepuasan hasil akhir belajar. Yang pertama, saya akan melakukan analisis korelasi. Pertama kali setelah saya membuka aplikasi SPSS di laptop, akan terlihat variable view atau set variable view yang tampilannya sekilas mirip dengan Excel. Variable view ini memberi informasi terkait karakteristik atribut dan lain-lain, seperti nama, tipe, width, desimal, label, dan lain-lain. Sedangkan di sebelahnya ada set data view. Nah, setelah kita lihat sama tampilannya seperti Excel ini, tetapi dalam atap atas ini hanya berisi var, dan data view ini menampilkan isi dari dataset yang sedang dibuka atau dataset dari variable view tadi. Setelah kita membuka SPS ini dalam laptop, ada dua jendela. Yang pertama seperti Excel tadi, yang kedua adalah output. Jendela output ini menampilkan analisis dari SPSS. Semua hasil perhitungan akan ditampilkan melalui jendela output. Jadi ketika kita menganalisis data atau menginput data pada jendela yang Excel tadi, seperti Excel tadi, hasilnya akan ada di jendela output ini. Nah, pertama-tama yang saya lakukan adalah masuk ke variable view dan menginput data pada variable view. Variabelnya tadi dalam sebuah analisis korelasi adalah nilai faktor pendorong belajar dan nilai kepuasan hasil akhir. Pada variable view ini, variabel harus disimpulkan atau harus disimbolkan. Nilai faktor pendorong akan saya simbolkan dengan abjad X, sedangkan nilai kepuasan hasil akhir akan saya simbolkan dengan abjad Y. Setelah saya input nama atau simbol ini, simbol dari variabel, akan muncul keterangan dari variabel tersebut seperti numerik, width, 8 desimal. Sedangkan ini yang label kosong, ini digunakan sebagai keterangan dari simbol nama tadi. Saya akan memasukkan keterangannya. Nilai faktor pendorong, sedangkan yang Y adalah nilai kepuasan setelah kita input pada kolom desimal, saya nolkan ini dengan tujuan agar saat menginput data bilangan menjadi bilangan bulat, tidak berbentuk desimal. Setelah selesai mengisi label atau ini tadi, masuk ke data view. Nah, ini terjadi sebuah perubahan pada kolom yang tadinya variabel ini atau singkatan variabel ini menjadi X dan Y, dan ada keterangan seperti inilah. Yang X artinya nilai faktor pendorong belajar, sedangkan yang Y nilai kepuasan hasil belajar. Saya telah menyebarkan Google Form dan mendapatkan data-data hasil dari Google Form tersebut. Saya akan menginputkan di sini. Setelah selesai saya input data ini, harus dipastikan bahwa data yang saya input ini sesuai dengan hasil dari
saya menyebarkan Google Form tersebut supaya nanti hasilnya akan sama atau sesuai dengan angkat penyebaran tadi, angkat responden dari responden. Langkah selanjutnya adalah setelah saya mengisi ini, klik analisis, lalu correlate. Ini analisis ini artinya untuk menganalisis data yang telah saya input. Ketika saya akan menganalisis data analisis korelasi, saya akan ini correlate, ini artinya korelasi, dan pilih yang b-file. Tampil jendela seperti ini. Ini tadi variabel dimasukkan ke kotak yang telah ada keterangannya variabel seperti ini. Nah, ketik OK. Telah tampil pada jendela output hasil dari analisis data yang telah saya inputkan pada jendela yang seperti Excel tadi. Ini. Jadi dapat diperoleh nilai koefisien relasi sebesar 0,644. Karena nilainya positif mendekati 1, berarti hubungan antara nilai faktor pendorong belajar dengan nilai kepuasan hasil belajar bersifat positif, yang artinya semakin banyak dorongan untuk belajar, maka akan bertambah juga nilai kepuasan hasil belajar, dan ini berlaku juga untuk sebaliknya. Setelah penggunaan SPSS dalam menganalisis korelasi dengan cara komputer, ini saya membuat analisis secara manual, analisis korelasi secara manual, dan hasilnya nilai koefisien relasi sebesar 0,644, yang artinya positif mendekati 1, berarti hubungan antara X dan Y searah, yang artinya semakin banyak dorongan untuk belajar maka nilai kepuasan akan bertambah, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Jadi hasil dari SPSS dan hasil perhitungan saya secara manual adalah sama. Selanjutnya saya akan melakukan analisis persamaan regresi. Langkah awalnya sama seperti saat analisis korelasi, yaitu memasukkan data variabel atau karakteristik dari variabel tersebut dengan menyimbolkan X dan Y, lalu menuliskan keterangannya pada kolom label. Setelah itu memasukkan data hasil observasi dari menyebar Google Form. Selanjutnya, ketika akan melakukan analisis regresi, yang dipilih adalah regression. Lalu linear. Nah, seperti ini. Di sini adalah variabel. Sedangkan di sini ada kotak dengan keterangan dependent dan independent. Dependent ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau dikenal sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Nah, berarti independen ini merupakan variabel yang menjadi penyebab timbulnya perubahan variabel dependen. Pada variabel saya, nilai faktor pendorong merupakan independen, sedangkan nilai kepuasan hasil akhir belajar merupakan dependen. Jadi atau yang Y dimasukkan ke dependen, sedangkan yang X dimasukkan ke independen, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, hasilnya pada jendela output dapat dilihat di model summary R-square. Ini merupakan hasil dari koefisien
determinasi 0,414 atau 41,4%. Artinya nilai variabel nilai faktor pendorong belajar mempengaruhi nilai kepuasan hasil akhir belajar sebesar 41,4%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Dalam tabel koefisien ini dapat dilihat bahwa dalam persamaan regresi A-nya mendapatkan 28,00 sedangkan B mendapatkan 0,508. Artinya jika X naik sebesar 1 satuan, maka Y akan naik sebesar 1 kali 0,508, dan jika X-nya 0, maka besar Y adalah 28,0. Saya juga melakukan analisis persamaan regresi menggunakan cara yang manual, yaitu menghitung dengan cara manual, dan dapat ditemukan hasilnya persamaan regresi X terhadap Y. Ditemukan bahwa B adalah 0,508 sedangkan A sebesar 28. Rumus dari persamaan regresi X terhadap Y adalah Y sama dengan A plus BX. Artinya jika X naik sebesar 1 satuan, maka Y akan naik sebesar 1 dikali 0,508, dan jika X-nya 0, maka besaran Y adalah 28. Dan dapat ditemukan koefisien determinasi sebesar 0,414 atau 41,4%, yang artinya variabel nilai faktor pendorong belajar mempengaruhi nilai kepuasan hasil belajar sebesar 41,4%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.